Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Hendra Wisaputro akan membawakan tentang The Power of Digital Marketing. Usaha saya yaitu BOC Indonesia, perusahaan web hosting, pendaftaran domain name dan juga pembuatan web development. Ada juga BOC Digital dan Dongkrak Digital Marketing Workshop sama istri di catering kita. Selanjutnya saya ingin mempertengahkan tentang fakta-fakta kehidupan internet di dunia dan di Indonesia. Kita lihat di slide ini ada warna merah, di situ adalah penduduk dunia. Ya, kemudian yang biru di sana adalah pengguna internet. Jadi 4, miliar pengguna internet di dunia. Kemudian ini di Indonesia yang merah adalah total penduduk Indonesia 272 juta, kemudian pengguna internet Indonesia 175 juta. Ini potensinya. Nah, ini adalah alat untuk komunikasi WhatsApp yang hijau di sana, mayoritas digunakan oleh penduduk dunia, maka kita juga harus mempergunakan WhatsApp untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, Facebook Messenger. Jangan menafikan fungsi dari Facebook Messenger, juga harus hadir kita sebagai pebisnis ataupun pengelola organisasi. Kemudian social media platform yang paling banyak di dunia yaitu Facebook, kedua YouTube, ketiga WhatsApp, FB Messenger, Instagram juga ada di sana. Di Indonesia sendiri, YouTube nomor 1, WhatsApp nomor 2, Facebook nomor 3. Jadi kita harus melek menggunakan YouTube, video terutama. Kemudian lagi aplikasi yang sering di-download oleh pengguna internet yaitu WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, ya, Instagram juga ada di sana. Kemudian di Indonesia, WhatsApp nomor 1 paling banyak, kedua Facebook, Instagram. Kita harus hadir di sana juga. Kemudian pengakses website paling banyak di dunia, yaitu google.com. Kemudian orang mengakses YouTube, orang mengakses Facebook. Nomor 3 aja dulu. Kita harus hadir di sana. Bagaimanakah dengan Indonesia? Nomor 1, Google. Nomor 2, YouTube. Nomor 3, Facebook. Nomor 1, orang cari informasi. Makanya websitenya Anda harus sering update di sana. Ya, itu Google fungsinya. Karena orang ke Google nyari informasi, maka muncul website-website. Maka Anda harus punya website yang muncul di Google. Kedua, YouTube. Orang sekarang malas baca. Orang sekarang sudah senang untuk melihat video YouTube. Yang ketiga, orang karena mudah untuk bertemu dengan teman, mudah bertemu dengan calon pelanggan ataupun calon prospek, mereka mempergunakan media sosial. Nah, ini di dunia, orang online ngapain sih? Ternyata di dunia 90% nonton video, ya, yang merah. Di Indonesia ngapain? Sama, 99% orang pengguna internet Indonesia nonton video. Jadi harus sadar tentang video. Ini pengguna media sosial di dunia. Yang biru di sana, sebelah kiri ada Facebook. Hampir 2 miliar penggunanya. Yang kedua Instagram, yang ketiga LinkedIn, Twitter, kemudian hampir 2 billion atau 2 miliar ya. 2 miliar pengguna YouTube. Ini yang harus dipahami. Bagaimana Indonesia? Ternyata Facebook penggunanya 130 juta, Instagram 63 ya, Twitter, LinkedIn. Nah, apa sih LinkedIn ini? Nanti saya jelaskan di slide. Pengguna internet dunia rata-rata 6 jam mereka pakai internet. Pengguna internet Indonesia rata-rata 7 jam. Dan faktanya 74% gunakan Google Search untuk cari informasi. Nah, pengguna sebaran internet di Indonesia yang paling banyak Pulau Jawa, Pulau Sumatera nomor 2, ternyata Irian Jaya, Papua yang paling banyak, Indonesia Timur ya. Kemudian Kalimantan disusul oleh Bali, Nusa Tenggara. Nah, prosentase antara desa dan kota ketika menggunakan internet hampir sama aja. Urban itu adalah perkotaan, kemudian rural adalah daerah pedesaan. Ternyata sama-sama kuat untuk penggunaan internet. Selama ada menara BTS ya, di situ ada internet. Ini yang kita harus penetrasi baik di kota maupun desa untuk marketing internetnya. Usia-usia,
ternyata usia-usia milenial 35 sampai 19 tahun sampai 34 ini aja pengguna yang paling banyak. Kita harus hadir. Milenial di sana sukanya apa? Sukanya video atau teks ataukah gambar ya. Kemudian yang 35 sampai 54 juga lumayan banyak di sana. Di atas 54 ternyata juga ada. Kemudian usia-usia SMP itu juga banyak di sana. Nah, pengguna internet itu sering mayoritas mereka pakai handphone. Mereka pakai handphone untuk mengakses internet. Kita juga harus hadir di sana ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nih, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus punya website. Yang kedua, kita harus aktif dan punya di media sosial. Yang ketiga, kita manfaatkan alat-alat online untuk marketing ya. Kemudian di sebelah kiri ada konsep yang namanya digital marketing sales funnel. Jadi pertama mereka para perusahaan atau organisasi harus tahu yang namanya awareness. Kita beredukasi terus-menerus tentang profil bisnis kita, tentang profil organisasinya kita. Kemudian juga ada level interest dari para netizen. Setelah itu mereka melampaui ke level keputusan, memutuskan, dan mereka action. Entah itu membeli, entah itu mereka bergabung ke organisasi, ataupun mereka melakukan tindakan yang lain. Nah, ini perbedaannya website dengan toko. Website lebih investasinya lebih murah. Toko jelas mahal, gitu kan. Website 24 jam, toko ada masa kerjanya. Ya, kemudian website bisa online 24 jam, salesnya pun bisa 24 jam. Kemudian ini Google Search, ya Google Search. Nah, di sini mengatakan bahwa ada fakta dan asumsi dari para pengguna internet yang mau bisnis online. Rata-rata mereka punya asumsi ya, padahal menurut Google ini, fakta dari Google bahwa kalau orang ingin bisnis online, maka yang pertama, orang itu harus punya website dulu. Karena apa? Website itu akan muncul di Google Search pencarian. Kemudian yang kedua, orang itu harus punya yang namanya Google Businessku. Itu yang ada peta-petanya itu. Yang ketiga, dia harus punya media sosial. Dan yang keempat, dia harus punya aplikasi chat. Ya, pakai WhatsApp tadi, pakai Facebook Messenger. Jadi, asumsi itu harus dipatahkan dengan fakta yang diinfokan oleh Google. Ini contoh website yang simple ya, menggunakan open source program website, WordPress namanya, itu sudah punya website, harus punya .com juga. Nah, kadang ada yang bilang bahwa bikin website mahal, tapi sebetulnya murah. Website itu punya 3 komponen. Yang pertama harus punya nama .com-nya, yang kedua punya web hosting, yang ketiga baru punya program website. Nah yang domain sama hosting ini murah. Nah, supaya pembuatan websitenya murah, maka Anda harus kerjasama dengan anak-anak SMK ataupun anak kuliahan. Datang aja ke sekolah ataupun kampus mereka, bilang bahwa Anda punya perusahaan yang mau buat website. Anda punya organisasi yang mau buat website. Jangan dulu untuk berkontak kepada pembuat website profesional, tentunya akan mahal. Anak-anak SMK sama anak kuliah itu diajari caranya buat website. Jadi datang aja ke mereka dan berikan mereka uang saku sepantasnya. Cukup murah. Ini tampilan website di handphone. Jadi website itu harus responsif design. Ingat bahwa mayoritas pengguna internet itu menggunakan handphone. Kemudian di website kasih yang namanya proposal, formatnya PDF. Jadi kadang-kadang orang itu suka lost, suka bingung ke website itu karena websitenya yang terlalu banyak halaman, terlalu banyak menu-menu, sehingga mereka kadang-kadang juga kebingungan. Tapi dengan hadirnya proposal, mereka bisa download dan tersimpan di handphonenya. Dan proposal itu kan biasanya cuma satu dokumen saja, yang walaupun ada banyak halaman, orang itu akan scrolling saja. Kalau website, orang untuk melihat informasi lain harus klik ini, klik sana, klik itu, klik ini, seperti itu. Proposal lebih simpel. Kenapa kok proposal? Ini berdasarkan fakta dari website yang saya bikin. Dengan menyantumkan proposal di website, maka banyak orang yang mengunduh. Nah, kita lihat di situ ada hits sama 206 hits. Maksudnya hits adalah orang yang membuka proposal. Yang maksud 206 hits adalah orang yang membuka proposal dan juga mendownload proposal. Jadi penting proposal itu. Nah, rajinlah buat artikel.
berita. Ya, Google itu senang dengan website yang sering diupdate. Kita lihat portal-portal berita online itu yang selalu top 10 di Google. Karena apa? Portal berita itu sering update. Maka websitenya Anda juga harus sering update. Kalau misalnya ada event apa, update tulis di website. Anda punya prestasi apa, tulis di website. Anda punya promo apa, tulis di website. Anda berhasil mengerjakan proyek apa, tulis di website. Anda berhasil membuat kegiatan apa, tulis di website. Anda punya penawaran promo ataupun organisasi punya penawaran segala macamnya, tulis di website juga. Kemudian sebarkan tulisan itu lewat media sosial. Nah, ini contohnya website itu disebarkan ke media sosial. Ini ringkasannya ya. Maka buatlah website yang efektif dan populer. Anda bisa membaca sendiri di sini ringkasannya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai media sosial. Ketika bermain media sosial, maka secara pribadi jawablah pertanyaan ini. Lihat yang paling atas. Anda mau dikenal sebagai apa? Ya, kita akan bahas media sosial. Yang pertama, ini dia. Anda harus menjawab Anda mau dikenal sebagai apa. Profil yang saya tunjukkan di sini adalah profil yang sungguh sangat merugi. Karena apa? Lihat di sebelah kiri. Dia ingin dikenal sebagai manajer hati mencari cinta sejati. Dia ingin dikenal sebagai orang yang pernah bekerja mencari tujuan di PT Selalu Setia. Ini sangat rugi. Kemudian gambar-gambar profilnya juga menurut saya sangat merugi. Nah, salah satu contoh ini media sosial itu fungsinya untuk apa? Goalnya. Kalau bagi saya pribadi dan saya utarakan kepada para UKM-UKM, buatlah media sosial Anda untuk personal branding. Karena ketika Anda online menggunakan media sosial, maka Anda membawa perusahaan Anda, maka Anda membawa organisasi Anda. Maka teman-teman Anda harus tahu brand Anda. Itu yang namanya personal branding. Manfaatkan yang namanya profil ya cover, gambar cover atas itu yang merepresentasikan bisnis ataupun organisasi Anda. Kemudian di sebelah kiri juga manfaatkan bahwa Anda itu aktif di mana aja, aktif di perusahaan apa, aktif di organisasi apa, ya. Tuh. Kemudian ini tampilannya di handphone ketika membuka Facebook, ya. Maka orang akan melihat gambar cover juga. Manfaatkan gambar cover itu untuk kepentingan brandingnya Anda. Kemudian lagi yang tak kalah penting adalah ketika Anda bermedia sosial dan membawa misi tertentu, maka Anda harus pintar yang namanya copywriting. Copywriting itu apa sih? Copywriting adalah kalimat ataupun gambar ataupun video yang berisi ajakan terhadap bisnis Anda, ajakan terhadap organisasi Anda. Ini yang harus Anda tahu. Jadi persiapkanlah ketika aktif di media sosial dengan copywriting yang berbentuk teks, yang berbentuk gambar, dan berbentuk video. Ini adalah salah satu contoh. Ini kemudian contoh yang lain. Jadi ketika menggunakan media sosial, manfaatkan gambar itu cukup mewakili dari kalimat-kalimat yang ingin Anda utarakan. Ada pepatah mengatakan bahwa gambar mampu untuk menjelaskan jutaan kata. Itu benar adanya kalau kita main di media sosial. Apalagi video, itu dia. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, bikinkan copywriting sehingga tulisan-tulisan Anda itu akan menjadi viral. Ini tulisan pribadi saya yang mempunyai headline judul yang cukup menggelitik sehingga judul itu harus diupayakan, harus dipancing supaya apa? Orang itu akan mau membaca berita selanjutnya. Nah, teman sama dengan potensi pasar. Maka kita harus bersyukur kalau kita punya teman banyak di Facebook karena mereka akan tahu status kita. Ya. Maka kalau Anda kecewa dengan teman-teman Anda, jangan di-unfriend, lebih baik di-unfollow saja. Karena mereka tetap melihat status kita, tapi kita tidak bisa melihat status mereka karena kita meng-unfollow dia. Nah, ini adalah fanpage, maka Anda harus punya fanpage ketika punya bisnis ataupun punya organisasi. Fanpage ini terus-teruslah sebagai corong perusahaan ataupun organisasinya Anda. Nah, ketika Anda punya kegiatan, upload ke fanpage, kemudian
tim Anda, staf Anda suruh untuk sama-sama nge-share dari fanpage ini. Ini Facebook Group, ikuti juga. Kalaupun Anda punya bisnis ataupun organisasi, punya event segala macam, ikutlah di grup-grup. Contoh grup-grup OLX, grup-grup berniaga, grup-grup yang jual beli segala macam. Kalaupun itu emang berkorelasi dengan bisnis ataupun organisasi Anda, ikuti dan aktiflah di sana. Marketplace juga seperti itu. Anda punya produk, tawarkan di Facebook Marketplace. Kemudian pergunakan story. Story ini bisa kita upload dan dia bisa beberapa detik muncul di timeline para teman-teman kita. Manfaatkan ya Facebook Story, bisa untuk foto ataupun video. Kemudian waktu yang tepat untuk bermain ataupun posting di Facebook adalah seperti ini, siang jam 1 sampai jam 3, malam jam 6 sampai jam 9 malam. Ini singkatnya tentang penjelasan saya, branding dan selling melalui Facebook. Lanjut lagi, Anda harus punya yang namanya Instagram. Profil Instagram di sana juga jelaskan tentang siapa Anda. Anda mau dikenal sebagai apa? Ini adalah Instagram saya pribadi. Saya ingin dikenal sebagai seorang digital marketer, technopreneur, dan juga saya seorang blogger. Saya juga pembuat website, webmaster, dan saya cinta kewirausahaan. Cantumkan juga WA Anda, websitenya Anda, bahkan juga IG bisnisnya Anda. Cantumkan di sana. Seperti ini Instagram dari perusahaan saya. Kemudian berkolaborasilah dengan para selebgram ataupun influencer-influencer yang lain dan berikan penawaran kepada mereka. Contoh ini adalah Instagram dari Flotis Bali. Flotis Bali menawarkan diskon kepada seorang selebgram yang punya follower banyak, dan syaratnya adalah salah satu produknya Flotis ini akan diupload ke akunnya dia. Dari sini kolaborasinya akan mendatangkan follower ataupun juga mendatangkan sales. Ringkasannya branding selling melalui Instagram. Kemudian Google Businessku. Google Businessku adalah profil perusahaan yang tertempel muncul di Google Map. Ini namanya Google Businessku. Nah, kalaupun belum, Anda harus membuat Google Businessku. Nah, Google Businessku di sini tentunya Anda sebagai bisnis ataupun Anda sebagai organisasi akan muncul. Contoh di sini di Google Search ini sebelah kanan itulah Google Businessku ya. Nah, Google Businessku ini adalah media sosialnya Google, media sosial bisnis miliknya Google. Kita pun sama, harus update status di sana ya. Nih, salah satu contoh pengaruh Google Business terhadap postingan kita. Ketika kita aktif di Google Business listing, maka orang-orang yang berkunjung ke Google Business kita rata-rata mereka klik website kita. Ya, yang kedua rata-rata mereka akan mengakses direction ataupun arah dari tempat mereka menuju ke perusahaan ataupun organisasi Anda. Dan sisanya adalah menelpon Anda, ya. Nah, ini dia salah satu contoh profil Google Business gratis ya. Anda bisa pakai Gmail itu untuk mendaftarkan. Satu profil, maksudnya satu alamat Gmail itu bisa mendaftarkan 100 profil bisnis Google Business. Contoh, Anda punya satu brand, misalnya ayam geprek, terus Anda punya 100 cabang. Cukup satu akun Gmail, Anda bisa memuat 100 cabang. Ini contoh kalau kita mau update status di Google Business, sama aja kayak media sosial yang lain. Ya, kalau di Facebook itu upload, posting, di sini create post. Sama juga bisa upload gambar sama upload kalimat-kalimat yang bisa di-linkkan ke websitenya kita. Ya, ini ada orangnya di Google Businessku. Ini juga, lihat, ini upload tentang nasi kotak pakai besek. Nah, yang melihat itu 750 orang. Kemudian yang klik ke artikel besek ini ada 4 orang. Lumayan untuk branding dan lumayan untuk proses marketing. Ini contoh juga upload di foto-foto.
foto-fotonya diupload ke Google Business, yang melihat juga ada orangnya. Tuh lihat, ada di dalam gambar di pojok kiri itu ada ikon mata. Itu adalah jumlah orang yang melihat gambar-gambar. Ini lumayan untuk branding. Ini dia bahwa gambar itu punya potensi yang tinggi. Kalau kita upload gambar di Google Business, maka orang akan klik ke websitenya kita. Itu yang paling tinggi. Kita berlanjut ke Facebook. YouTube ya. YouTube. Ingat bahwa YouTube lumayan tinggi pengguna internet menggunakannya, maka produk kita ataupun organisasi kita harus muncul di YouTube. Nah, tentunya bikin video-video yang singkat-singkat saja, kecuali video dokumentasi itu panjang. Kalau kita punya program, bikinlah 1-2 menit program tersebut. Ya. Kemudian berikan judul yang sekiranya orang akan menemukan videonya Anda. Ini adalah judul-judulnya ya. Titelnya dan description-nya itu akan muncul. Jadi kalau videonya contoh tentang catering pernikahan dalam bahasa Inggris, ya kasih titel Bali Wedding Catering, karena orang akan mencari kata-kata dengan Bali Wedding Catering. Kemudian lagi video itu juga akan muncul di Google Search. Kenapa? Karena YouTube miliknya Google, jadi dia akan muncul di sini. Bisa ditempel di website juga videonya. Kemudian berikanlah gambar-gambar yang menarik, karena ketika orang melihat channelnya Anda, dia akan melihat kumpulan-kumpulan video Anda, dan kumpulan-kumpulan video itu supaya menarik kasih yang namanya judul-judul seperti itu. Ya, gambar thumbnailnya. Mungkin Anda tahu Facebooknya Deddy Corbuzier, terus YouTube-nya Deddy Corbuzier, ataupun YouTube-nya Atta Halilintar, itu selalu ada gambar-gambar thumbnail yang menarik perhatian. Kemudian kalau bisa kolaborasi ya dengan para influencer. Contoh ini Puja Astawa. Puja Astawa itu adalah pelawak lucu di Bali. Nah, kolaborasinya dengan siapa dia? Ternyata salah satu brand motor itu berkolaborasi dengan Puja Astawa. Kolaborasi. Nah, organisasi Anda sebaiknya juga kolaborasi dengan para influencer-influencer supaya apa? Supaya programnya Anda juga bisa menyebar ke fansnya para influencer. Ini singkat profilnya tadi. Nah, di sini adalah Twitter. Twitter juga ada manusianya, ada penggunanya di sana. Maka juga perusahaan Anda ataupun organisasi Anda harus punya Twitter, ya. Twitter. Ini LinkedIn. LinkedIn adalah media sosial para profesional. Para profesional itu siapa sih? Para pekerja-pekerja. Mulai dari level bawah sampai level tinggi, CEO ataupun owner juga menggunakan media sosial LinkedIn. Maka Anda pribadi sebagai staff ataupun sebagai tim marketing sales harus punya LinkedIn. Kemudian perusahaan pun ataupun organisasi harus punya yang namanya LinkedIn company ataupun organization. Ini LinkedIn pribadi ya. Terus ini adalah LinkedIn perusahaan. Jadi Anda harus hadir di sana, harus update karena di sana adalah orang-orang profesional yang berkumpul. Pinterest juga salah satu media sosial yang basisnya gambar, ini juga harus Anda ikuti. Ya, contoh ini adalah Pinterest, platform koleksi berbagi foto dan berbagi informasi. Bisa upload foto, laptop dan sebagainya. Sumber backlink juga di sini. Ini contoh Pinterest. Ini Pinterest pribadi saya, ya. Foto-foto bisa Anda upload di sana, dan enaknya blognya kita, websitenya kita bisa kita koneksikan dengan Pinterest. Jadi kita kalau update informasi di website, sebuah artikel, maka Pinterest akan mengambil gambar featured-nya, ditampilkan di Pinterest, dan dari sana juga bisa nge-link balik ke artikelnya kita. Enaknya seperti itu ya, pergunakanlah Pinterest. Ini dia cara klaimnya, cara connecting Pinterest ke websitenya kita. Ada ya di bagian menu klaim. Kemudian lagi ini contoh salah satu
akun Pinterest yang menunjukkan hasil pembuatan pie, pumpkin pie. Nah, contoh seperti ini ya. Kemudian lagi caranya seperti ini, ada akun bisnisnya, gratis juga ya. Ini Pinterest-nya perusahaan saya, gratis juga. Nah, langkah selanjutnya dalam media sosial adalah TikTok. Anda tahu TikTok ya? Nah, TikTok ini rupanya juga banyak penggunanya di dunia dan di Indonesia. Nah, mainlah hashtag juga ya. Kemudian postinglah di sana TikTok-TikTok yang kaitannya dengan bisnis ataupun organisasi Anda. Pikirkan konten-konten kreatif TikTok apa sehingga punya potensi akan viral ya. Kemudian email marketing, jelasnya Anda sering itu berkirim email. Nah, ingat footernya, footer email ketika mau berkirim itu kasih informasi bisnis ataupun organisasi Anda. Begitu pula di handphone, footernya itu kasih informasi bisnis atau organisasi Anda. Jangan dikasih informasi dari merek handphone itu, powered by nama handphone kayak gitu. Hapus dan gantikan dengan profil bisnis ataupun organisasi Anda ya. Ini salah satu key activities digital marketing ya, per hari, harian. Anda harus selalu update tiap hari ya, supaya orang-orang itu akan berpikir bahwa Anda itu hidup, bisnis Anda hidup, organisasi Anda hidup. Nah, ketika ada orang yang ingin membeli sebuah produk dan ketemu Facebook Anda, kemudian ketemu Facebook kompetitor Anda, orang itu akan membandingkan mana yang paling sering update. Kalau misalnya website media sosial Anda update-nya itu hari ini terakhir, maka ada kemungkinan dipilih daripada kompetitor yang update-nya mungkin terakhir 2 tahun yang lalu. Itu mungkin bisa dianggap mati perusahaannya. Ya, Anda harus sering-sering update. Ikuti komunitas juga untuk menyebarkan bisnis dan organisasi kita. Kartu nama juga harus ada gitu ya, kartu nama. Dan demikian penjelasan dari saya tentang the power of digital marketing. Semoga perusahaan kita, organisasi kita viral dan juga membawa berkah manfaat bagi orang-orang yang kita cintai dan masyarakat umum. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dongkrak dari online gerak raih kemakmuran.